Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila Imam Baydawi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kita seputar umur ammah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke kitab. Sebelum itu saya mau membahas dua iskal yang kemarin sempat ngambang, belum sempat terjawab. Belum bisa saya jawab kemarin. Dan kemudian sudah saya cari-cari, tapi masih ngawang-ngawang sebetulnya, cuman tidak apa-apa untuk sementara. Jadi kemarin ada dua iskal. Allahu Akbar. Yang pertama, apa perbedaan antara muhakkikin minal mutakallimin dengan hukama? Yang keduanya sama-sama menganggap bahwa wujud dzihni itu ada, ya kan? Udah beda tulisan. Jadi hukama membagi al-ma'lum. Nanti akan saya jelaskan di papan, cuman saya mau refresh keterangan saya kemarin. Hukama atau falasifah membagi al-ma'lum, dan kita perlu catat definisi al-ma'lum menurut hukama itu general sekali. Menurut hukama al-ma'lum itu ma yasihhu ayyu'lam. Ma yasihhu ayyu'lam. General sekali. Mereka membagi al-ma'lum menjadi dua, ada kalanya ringkasnya ada kalanya maujud dan ada kalanya apa? Ma'dum. Sama, tapi yang maujud itu apa? Maka nalahu tahakkukun fi maka nalahu tahakkuk. Jadi ada yang maka nalahu tahakkukun fi dzihni, dan ada yang maka nalahu tahakkukun fil kharij. Ada yang ma la tahakkuka lahu aslan, ya kan? Atau ya gampangnya dibagi dua kayak kemarin tuh ya. Ma la tahakkuka lahu aslan, tidak ada sisi konkretnya sama sekali. Atau ada kalanya ma lahu tahakkukun ma, ada sisi konkretnya. Yang ma lahu tahakkukun ma dibagi dua lagi. Ada kalanya fi dzihn, tahakkuk fi dzihn, ada kalanya fil kharij. Sehingga mereka meyakini, hukama meyakini bahwa apa yang ada di dzihn manusia itu maujud. Jadi kalau misalnya saya melihat handphone ini, kemudian setelah saya lihat handphone ini terbayang-bayang di otak saya. Jadi setelah handphonenya nggak ada, yang tersisa adalah bayang-bayangnya. Pertanyaannya, bayang-bayang itu maujud nggak? Menurut hukama itu maujud. Menurut muhakkikin minal mutakallimin itu juga maujud. Muhakkik minal mutakallimin. Jumhur mutakallimin menolak, enggak. Fi dzihn ma'dum, ghair maujud. Karena mereka membagi al-ma'lum itu menjadi dua. Malahu tahakkuk fil kharij wa immala. Kalau fil kharij itu ada tahakkuknya, ya tarattab alaihil athar, berarti dia maujud. Kalau enggak berarti ma'dum. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan, apa perbedaan kalau gitu antara maujud fi dzihn versinya hukama dengan maujud fi dzihn versinya muhakkik minal mutakallimin? Perbedaannya adalah muhakkik minal mutakallimin menyatakan bahwa maujud fi dzihn itu dikatakan maujud. Jadi surah fi dzihn dikatakan maujud itu ketika dia ada mutabaqah dengan kharij. Ketika mutabaqah fil kharij, maka dia dianggap maujud. Tapi kalau ghairu mutabaqah, tidak mutabaqah dengan apa yang ada di kharij, maka dia ma'dum. Contohnya misalnya, ada seseorang, Zidan melihat gajah, kemudian dia tutup matanya. Apa yang ada di dzihinnya Zidan adalah gajah yang dia lihat. Menurut kalau misalnya ditanya, misalnya hukama ditanya, itu yang gajah yang ada di kepalanya Zidan maujud enggak? Hukama akan mengatakan maujud. Kalau ditanya kepada jumhur mutakallimin, gajah yang ada di kepalanya Zidan maujud enggak?
Enggak mewujud. Ma'dum. Tapi kalau ditanya muhakkik minal mutakallimin, gajah yang ada di kepalanya Zidan mewujud enggak? Diperinci. Kalau yang ada di kepalanya Zidan itu sama persis seperti apa yang ada fil kharij, maka dia mewujud. Tapi kalau misalnya Zidan melihat gajah, terus dia pejamkan matanya, tiba-tiba gajah yang ada di yang tadi dia lihat di kepalanya itu sudah berubah. Misalnya ekornya tambah panjang, atau tiba-tiba warnanya berubah jadi pink, misalnya gitu, misalnya aja. Maka itu menurut mutahakkikin minal mutakalimin, muhakkikin minal mutakallimin dianggap apa? Ma'dum. Dia ma'dum. Karena sudah khoyal itu sudah. Nah, syarat mawjud fi dzihni menurut muhakkik minal mutakallimin harus mutabaqah fil kharij. Oke, itu tadi iskal yang pertama. Nah, untuk iskal yang kedua saya jelaskan langsung sekalian kita masuk ke kitab karena ini sudah ada kaitannya dengan kitab. Apa coba iskal yang kedua? Seperti lali kabeh mesti. Apa iskalnya yang kedua? Apakah copot? Nah, apakah maujud fi dzihni itu termasuk ilm apa enggak? Iya, kalau dia dianggap ilmu berarti maujud. Kalau misalnya dia dikatakan ghairu maujud, ya berarti dia itu jenis apa itu? Oke. Sekalian kita langsung masuk ke kitab aja. Jadi di kitab dalam Taqsimul Ma'lumat, Imam Baydhawi rahimahullah memulai dengan taksimnya hukama dulu. Alias taksimnya falasifah, baru kemudian nanti dilanjutkan dengan taksimnya mutakallimin. Berbeda dengan yang ada di Tawalik. Kalau di Tawalik beliau memulai dari mutakallimin baru kemudian falasifah. Tapi di Misbahul Arwah beliau memulai dari mutakallimin dulu. Mutakallimin. Hukama dulu baru kemudian apa? Mutakallimin. Oke. Al-mawjud menurut ini saya kasih kenapa? Ada beda tertentu nggak? Apanya? Ya supaya menunjukkan perbedaan bahwa ini antara mutakallimin dengan falasifah itu berbeda, bedanya di sini. Ini kalau mutakallimin begini lalala dan seterusnya. Pendahuluan tartibnya enggak ada. Enggak tahu saya enggak tahu. Oke. Ini menurut siapa? Qala al-hukama. Qala al-hukama. Al-ma'lum. Segala sesuatu yang dapat kamu ketahui, apapun itu, di mana hukama mendefinisikan maklum adalah ma yasihhu ayyu'lam. Segala yang bisa, layak bukan bisa, sah untuk diketahui. Mereka bagi menjadi dua. Yang pertama apa? La tahaqquqa lahu asla. Ini disebut apa? Al-manfi. Bukan manfi, kalau menurut apa namanya? Hukama apa sebutannya? Kemarin? Al-ma'dum ya? Bentar. Iya, betul, al-ma'dum. Al-manfi itu al-manfi itu Mu'tazilah. Al-ma'dum. Kemudian yang kedua, lahu tahaqquq ma. Lahu tahaqququn ma, ada sisi konkretnya. Jadi segala hal yang bisa kamu ketahui di alam semesta ini ada kalanya tidak mungkin ada sama sekali. Maka dia ma'dum. Seperti apa contohnya? Syarikul bari. Apa namanya? Ya syarikul bari. Syarikul bari apa nerjemahnya? Sekutunya Tuhan, itu dia. Sekutunya Tuhan. Itu mustahil wujud. Ijtima'u an-naqidain. Itu juga apa? La tahaqquq aslan. Tidak mungkin wujud sama sekali. Nah, yang kedua ada yang lahu tahaqququn ma. Punya sisi konkret. Dibagi dua lagi. Ada kalanya tahaqquq fi dzin
lahu tahakkuk fi adh-dhihn. Ini disebut wujud dhihni. Al-wujud adh-dhihni. Yang kedua, maka lahu tahakkuk fil kharij. Kana lahu tahakkuk fi al-kharij. Ini disebut al-wujud al-khariji atau al-mawjud disebut, lebih tepatnya al-mawjud. Al-mawjud al-khariji. Oke. Jadi pokoknya menurut hukama atau falasifah, apapun yang bisa kamu indra, ada atharnya, kira-kira begitu. Ada atharnya fil kharij, itu dia wujud khariji. Tapi kalau misalnya wujudnya hanya ada di bayang-bayang Anda, maka itu disebut wujud zihni. Nah, wujud fil kharij ini dibagi menjadi dua lagi menurut falasifah. Yang ada di alam semesta ini, yang wujud fil kharij, ada kalanya lam yakbal al-adam, tidak menerima ketiadaan. Maka ini disebut al-wajib li dzatihi. Siapa itu? Jelas Allah. Tidak menerima ketiadaan. Berarti mustahil tidak ada. Wujudnya tidak dimulai dari ketiadaan. Berbeda dengan nanti kebalikannya. Lam yakbal adam bukan tidak dimulai dari ketiadaan ya. Lam yakbal adam itu tidak menerima ketiadaan. Artinya wujudnya itu kekal. Pokok. Ada kalanya wujudnya itu yakbal al-adam li dzatihi. Kenapa kok harus ada li dzatihinya? Kenapa coba? Untuk membedakan sesuatu yang azal. Kemarin sudah saya jelaskan kan, bedanya qadim sama azal itu apa? Kalau Azal itu sesuatu yang tidak menerima ketiadaan. Kebalik. Enggak, itu pembahasan lain, sorry. Kalau azal itu sesuatu yang memang tidak ada awalnya, tapi umum. Ada kalanya yang tidak ada awalnya itu makdum, ada kalanya yang tidak ada awalnya itu maujud. Ya enggak? Syarikul bari itu makdum atau maujud? Makdum. Makdumnya itu ada awalnya enggak? Enggak ada awalnya. Ada, itu pembahasan lain. Kalau qadim itu khusus Allah. Qadim itu harus yang maujud. Oke. Lam yakbal adam. Kenapa harus dikasih qayyid yakbal al-adam li dzatihi? Karena ada makhluk-makhluk yang yakbal adam tapi tidak li dzatihi. Contohnya apa? Surga, neraka, hurin ain, bidadari surga. Itu dia apa? Lam yakbal adam. Tapi li ghairihi, tidak li dzatihi. Li ghairihi tidak li dzatihi. Nah, ini yang yakbal adam li dzatihi. Siapa itu? Al-mumkin. Apa? Al-mumkin. Sesuatu yang wujudnya itu mungkin. Tidak wajib. Ini ada li dzati, wajib li dzatihi. Nah, yang mungkin ini dibagi lagi menjadi dua. Taruh mana ini ya? Bawah aja, soalnya ini nanti buat yang mutakallimin. Dibagi lagi jadi dua. Ada kalanya ma la yakunu fi mawdu'in. Fi mawdu'in, dan ada kalanya al-halu fi al-mawdu'. Kemarin sudah saya jelaskan masing-masing dari pengertian maudhu itu apa, al-hal itu apa. Al-hal apa kemarin? Sesuatu yang wujudnya tidak bisa diisyarah. Wujudnya tidak bisa ditamyiz dengan isyarah. Putih, tunjuk putih itu, mana putihnya? Ini putihnya. Enggak. Anda tidak menunjuk putih, yang Anda tunjuk itu apa? Bendanya ini. Panjang. Tunjuk coba panjangnya mana? Ya, ini panjang. Enggak, yang Anda tunjuk itu apa? Datnya ini. Tangan saya diam apa gerak? Diam apa gerak? Diam. Tunjuk diamnya.
Bisa nggak? Nggak bisa. Al-hal adalah sesuatu yang la yumkin isyaratuhu, tidak bisa tidak bisa dibedakan dengan yang lain dengan petunjuk, dengan tunjuk isyarah, dengan isyarah. Kalau maudhu itu apa? Al-mahal al-muqawwim lil hal. Jadi maudhu itu adalah al-makan al-muqawwim lil hal. Tempat yang menjadi, atau muqawwim itu adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang lain jadi ada. Maqama bihi syai', atau ma yaj'alu syai' qiyaman, Muqawwim itu adalah ma yaj'alu asy-syai' qiyaman. Sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain itu ada. Contohnya apa? Ya putihin loh. Tentu saja yang menjadi contoh di sini adalah ya betul. Kalau maudhu'nya itu sebenarnya jauharnya ya. Maudhu'nya itu jauharnya. Kalau yang dibahas di sini adalah halnya. Di hal ini kan bahasa Arab toh ini sebetulnya. Ini disebut apa? Al-arad. Al-arad. Arad itu adalah al-halu fil maudhu'. Al-halu sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, fil maudhu' yang dia senantiasa berada di maudhu'. Maudhu' itu apa? Al-makan al-muqawwim lil hal. Tempat yang menjadikan si hal ini muqawwim, eksis. Putih ini ada karena apa? Ya karena ada di papan ini. Ada di jisimnya, bukan jauharnya papan ini. Jisim lah ya, jisim. Karena nanti falasifah mengatakan semua ini jisim. Jauhar itu nanti dibagi menjadi banyak sekali. Nanti akan saya jelaskan. Ada di jisimnya. Gerak ini, gerak tangan saya ini ada karena dia ada menempat di jauhar tangan saya, jisim tangan saya. Gerak ini nggak mungkin tiba-tiba keluar dari tangan saya, terus tiba-tiba, oh ini gerak. Di tangan saya diam, geraknya apa? Loncat, terbang di udara. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Putih ini tiba-tiba loncat sendiri, meruang sendiri. Mungkin nggak? Mustahil, nggak mungkin. Nah, maka disebut apa? Al-halu fil maudhu'. Mafhum? Kebalikannya adalah ma la yakunu fi maudhu', sesuatu yang tidak butuh bertempat karena dia tahayyus bidzatihi. Karena dia apa? Meruang dengan zat dia sendiri. Jadi dia tidak butuh bertempat pada sesuatu yang lain. Dia sudah meruang dengan dirinya sendiri. Tidak butuh bertempat pada maudhu'. Dia sendiri itu maudhu'. Karena dia sendiri itu maudhu'. Nah, ini disebut apa? Al-jauhar. Ini disebut jauhar. Nah, falasifah membagi jauhar itu nanti menjadi 1, 2, 3, 4 macam. Jauhar itu menurut falasifah ada 4 macam. Yang pertama ada yang namanya as-surah. Yang kedua ada yang namanya al-maddah. Yang ketiga ada yang namanya al-jism. Yang keempat ada yang namanya jauhar mujarrad. Bukan jauhar fard ya, jauhar mujarrad. Coba perhatikan. Ada surah, ada maddah. Maddah itu nama lainnya adalah hayula. Coba saya terangkan gini. Menurut falasifah, semua wujud yang ada di alam semesta yang bisa kamu lihat ini, semuanya, kecoa, simpanse, bonobo, kalian semua, kulkas, spidol ini, itu semuanya jisim. Itu semuanya jisim. Apa itu jisim? Jisim itu adalah gabungan dari surah dan maddah. Surah itu adalah bentuk, maddah itu adalah materi dasar. Coba perhatikan. Menurut falasifah itu begini. Misalnya, ada kursi dari kayu ini. Ini spidol. Oke. Spidol. Spidol ini terbuat dari apa coba? Plastik kan? Plastik itu terbuat dari apa coba? Dari apa? Ya unsur-unsur yang atom-atom yang menjadikan dia jadi plastik. Unsur-unsur kimianya,
atom apa namanya unsur fisikanya lalala dan seterusnya, akhirnya menjadikan dia apa? Plastik. Pertanyaan saya, sebelum spidol ini ada, atomnya sudah ada belum? Sudah ada. Atomnya itu sudah ada. Atomnya sebelum menjadi spidol itu namanya hayula atau maddah, materi utama. Kemudian maddah itu ketika belum membentuk menjadi apa-apa, belum jadi kursi, belum jadi kalian, belum jadi matahari, belum jadi bumi, belum jadi gunung, semuanya masih maddah, berupa maddah, belum ada bentuknya sama sekali. Ada maddah, ada surah. Surah ini yang kemudian surah itu tersendiri, wujud sendiri menurut falasifah. Surah itu adalah bentuk segala sesuatu yang dia masih belum menyatu dengan maddah. Ketika surah itu sudah menyatu dengan maddah, maka dia menjadi jisim. Contoh paling gampang, kursi. Ada tukang kursi. Oke, ada tukang kursi. Dia ngelihat kursi. Oh, kursi bentuknya kayak gini, oke. Terus habis itu dia mikir di otaknya, kayaknya saya bisa buat kursi ini jadi lebih keren. Saya bakal buat kursi ini apa namanya? Saya ukir begini. Pokoknya dia ngelihat kursi, terus tergambar di kepalanya satu bentuk kursi yang berbeda dengan kursi yang ada di kharij. Ini namanya apa? Surah. Ini namanya apa? Surah. Surahnya sudah wujud menurut siapa? Falasifah atau hukama. Maddahnya mana? Maddahnya masih di hutan, kayunya masih di hutan, masih jadi pohon, belum berbentuk apa-apa. Nah, ketika siapa namanya tukang kursi ini datang ke hutan, lalala, kemudian dia tebang itu pohon, kemudian dia ukir-ukir sampai jadi kursi seperti yang ada di bayangan dia, itulah jisim. Surah itu satu hal, satu wujud tersendiri. Kemudian maddah, materi yang belum berbentuk jadi apa-apa, itu satu wujud sendiri. Ketika surah dan maddah bersatu, maka dia menjadi apa? Jisim. Mafhum di sini? Aneh kan? Ya ini filsafat Plato ya kayak gini. Ini platonik, cara berpikir ala platonik seperti ini. Dunia ide itu seperti itu. Jadi membentuk realitas alam itu apa? Ide. Hayulanya sudah ada, materinya sudah ada, tapi dia tidak akan menjadi apa-apa sebelum bertemu dengan apa? Surah. Ketika sudah membentuk, maka jadilah jisim, jadilah matahari, jadilah bumi, jadilah planet-planet, jadilah dan seterusnya. Surah itu panjangnya, bentuknya. Semua. Segala sesuatu. Jadi yang membentuk, yang akhirnya membuat jisim itu menjadi seperti sekarang, seperti manusia, menjadi manusia, kecoa, simpanse, bonobo dan seterusnya. Bentuknya sekarang itu adalah gabungan dari surah dan maddah. Jadi jisim. Jadi Jadi sebenarnya hayula atau maddah ini kosimnya jisim atau juz'ul jisim? Apa? Kosim dong. Loh, tadi katanya Bentar. Iya, betul. Iya. Jadi dia itu kosimul jisim atau juz'ul jisim. Loh, kalau kosim gimana? Katanya jisim itu bagian dari maddah dan surah. Jisim itu gabungan. Iya, jisim itu gabungan antara maddah dan surah. Iya. Nah, jadi itu maksudnya kalau di tasjir itu apakah seperti ini atau seharusnya maddah dan surah di bawahnya jisim? Beda kan? Iya. Bisa juga sebetulnya ditaruh di sini surah plus maddah, jadi nanti taruh sini surah maddah jadilah jisim. Intinya surah maddah. Ini tasjir ini bukan tasjir taksim ya. Ini bukan tasjir lit taksim. Tasjirnya bukan tasjir lit taksim. Paham? Ya, wadak. Ada forma, ada wadak. Forma itu bentuk. Wadak itu adalah materi utama. Ketika bergabung menjadi satu, jadilah jisim. Surah sama al-mawjud fizi. Kenapa? Sama. Surah dengan Mawjud fizi. beda dong. Ini jauhar dia. Dia jauhar. Bukan mawjud fidzihn. Lah itu yang saya bingung juga tuh. Kan karena saya juga bukan falasifah. Gambaran di sini. Iya. Apa bedanya sama mawjud fizi kalau gitu ya? Iya juga itu. Jangan-jangan emang ya itulah mungkin kesalahannya falasifah. Atau saya yang salah jelaskan. Tapi ala kulli hal memang kayak gini. Rentetan
apa namanya macam-macam jauhar menurut apa namanya falasifah. Sebenarnya ini sudah masuk ke ini sudah tidak lagi masuk ke pembahasan umur ammah ini sebetulnya. Macam-macam ini sudah masuk ke pembahasan jauhar arad dan memang terjadi perselisihan yang panjang sekali. Surah, maddah, jisim. Nah, terus kemudian ada jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad itu yang tidak tersusun dari surah dan tidak ada maddahnya. Itu namanya jauhar mujarrad. Jadi dia wujud bila suratin wala maddah. Allah. Enggak. Jauhar mujarrad itu nafas, akal. Itu apa? Menurut falasifah loh ya ini. Ini menurut falasifah. Di jauhar mujarrad menurut falasifah itu apa? Dia sesuatu yang wujud bila suratin wala maddah. Seperti apa? Akal. Ya kan bingung kan ini? Loh, akal. Apa ini? Emang membingungkan? Makanya lebih enak disesatkan. Paham nggak? Kenapa? Kenapa? Akal dia akal. Akal itu adalah al-quwah al-mudrikah. Satu potensi untuk memahami. Barangkali ya. Tapi ini nanti jadinya ngarang. Tapi ya ngarang. Tapi nggak boleh. Kita demi objektivitas ilmiah kita jangan ngarang. Yang saya tahu begini, yang saya tahu. Allahu a'lam. Di beberapa takliqat saya nggak nemu di mana. Di madkhal ini juga saya nggak nemu. Maksudnya nggak nemu itu ya mentoknya kayak gini. Ada banyak iskal sebenarnya. Santai, ada tim editing nanti. Oke. Terus ada pertanyaan nih. Terus apakah muhakkikun minal mutakallimin itu mereka mensyaratkan ada mahiyah dalam al-mawjud fid dhihn? Kan kalau untuk ngerot hukama itu kan loh. Kalau memang mawjud fid dhihn itu kamu katakan melihat terus kamu merem ada yang namanya mawjud itu kan harus mengandung mahiyatul dzat di situ. Ya, jadi itu makanya kata apa mutakalim enggak karena di akal tuh enggak ada mahiyahnya. Kalau api ya sebenarnya terbakar. Maka mereka menolak adanya mawjud fid dhihn. Sedangkan kan kalau untuk muhakkik dan mutakalim kan mereka merinci lagi. Dan mereka tuh enggak mensyaratkan ini. Mahiyah fi. Jadi ya enggak. Jadi mahiyahnya sama tapi jenis wujudnya beda. Yang beda itu jenis wujudnya. Mahiyahnya sama. Api itu menjadi api ketika dia punya sifat haroroh, panas. Nah, ketika dia maujud fil kharij yang yatarattab alaihil athar, maka dia dianggap maujud fil kharij. Tapi yang maujud yang la yatarattab alaihil athar fid dhihn. Jenis maujudnya beda. Mahiyahnya sama-sama api, tapi jenis maujudnya beda. Yang satu yatarattab alaihil athar, yang satu enggak. Bingung kan? Bukannya mahiyah itu definisi mahiyah itu ma yatarattab alil athar. Enggak. Ini definisi maujud menurut apa namanya mutakallimin. Oke, kita langsung aja ke pembagian maujud menurut mutakallimin. Allahu akbar. Jadi pembagian maujud menurut mutakallimin inda al-mutakallimin. Di al-ma'lum itu ada kalanya apa? Ada kalanya lahu tahakkuk fil kharij. Kita buat yang la tahakkuk fil kharij dulu. Paling enak nih pembagian mutakallimin paling enak. Dan paling masuk akal. Akal itu mudah menerima itu loh. Sesuatu itu kalau ya di antara tanda kebenaran itu ya. Di antara tanda-tanda kebenaran itu mudah diterima oleh akal dan siapapun bisa memahaminya di antara tanda kebenaran walaupun tidak senantiasa seperti itu. Tanda itu kan bukan syarat itu satu hal, tanda itu hal yang lain. Maklum itu adanya la tahaqquqa fil kharij, la tahaqquqa lahu fi al kharij. Ini disebut apa? Al-ma'dum sudah. Pokoknya kalau dia tidak tahakkuk fil kharij, enggak konkret di alam nyata, di alam luar, maka dia dianggap ma'dum. Ada kalanya lahu tahakkuk. Tahakkuk yakni ya tarattab alaihil athar, selesai.
disebut apa? Al-mawjud. Al-mawjud kemudian dibagi lagi menjadi dua. La awwala li wujudihi. Nah, beda kan? Yang satu mengatakan lam yakbal al-adam, yang mutakallimin mengatakan la awwala li wujudi. Yang ini jelas Allah nih, nggak mungkin sesuatu yang lain. La awwala li wujudi. Awalnya, awal dari wujudnya tidak ada awalnya. Wujudnya tidak ada awalnya, hanya Allah sudah. Disebut al-qadim. Yang kedua, ma li wujudihi awal. Sesuatu yang wujudnya ada awalnya. Siapa itu? Ya, masih wallah, al-alam. Al-alam yakni kullu masih wallah. Disebut apa? Al-muhdath. Itu sesuatu yang wujudnya ada awalnya. Sesuatu yang wujudnya ada awalnya dibagi menjadi dua. Ada kalanya mutahayyiz bidzat. Ada kalanya mutahayyiz atau halun fil mutahayyiz. Mutahayyiz bidzat, dia meruang atau ya mengambil ruang bidzat dengan dirinya sendiri. Itu disebut apa? Dibagi lagi jadi dua. Ada kalanya munqasim, ada kalanya ghairu munqasim. Yang munqasim itu disebut jisim, yang ghairu munqasim disebut jauhar al-fard. Jauhar fard. Yang halun fil mutahayyiz disebut apa? Arad. Jadi menurut mutakallimin gampang aja. Pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi itu nanti disebut apa? Jauhar fard. Kalau misalnya sesuatu itu tersusun, artinya bisa dibagi, maka dia menjadi jisim. Selesai. Paham kan? Hal bitasydid. Ya, halun fil mutahayyiz sama. Halun fil mutahayyiz yakni halun fil maudhu sama. Mutahayyiz kan tadi jauhar. Yakni mutahayyiz bidzat itu jauhar. Berarti kalau halun fil mutahayyiz dia adalah sesuatu yang bertempat pada sesuatu yang mutahayyiz yakni al-jauhar. Dan itu adalah arad. Ada satu lagi sebetulnya, tapi itu khilaf antar mutakallimin. Nanti akan kita bacakan aja di kitab. Jadi ada sesuatu yang la mutahayyiz wala halun fihi, wala halin fihi. Ya itu. Jadi dia tidak mutahayyiz tapi juga bukan hal fil mutahayyiz. Jauhar mujarrad. Dan itu jauhar mujarrad ini mana tadi? Jauhar mujarrad itu diperselisihkan oleh para mutakallimin. Ada yang mengatakan jauhar mujarrad itu ada yang mengatakan tidak ada, jumhur mengatakan mustahil ada. Karena itu nanti la syarokahul bari, dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu apa? Bukan halun fil mutahayyiz, bukan juga, kan pembagiannya kan ini aja kan mutakallim. Allah itu la awwala li wujudihi, yang li wujudi awal ada dua, mutahayyiz bidzat dan hal fil mutahayyiz. Kalau dia bukan mutahayyiz bidzat dan bukan hal fil mutahayyiz, maka ya pilihannya cuma satu tinggal. Akhirnya banyak mutakallimin mengatakan, jumhur mutakallimin mengatakan mustahil ada jauhar mujarrad yang bukan mutahayyiz dan bukan halun fil mutahayyiz. Nanti akan kita bahas. Oke, mari kita baca. Silakan dibuka kitabnya, halaman 84. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani, al-kitabul awwal fil mumkinat. Tentu saja al-mumkin di sini apa maksudnya? Mumkin di sini adalah al-mawjudat, segala sesuatu yang mawjud. Wa fihi thalathatu abwab. Di sini ada 3 bab. Al-babul awwal, bab yang pertama, fil umur al-kulliyah. Ini nama lain dari al-umur al-ammah. Nama lain dari umur ammah itu adalah al-umur al-kulliyah. Wa fihi fusulun, di sini ada beberapa pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi taqsimil ma'lumat. Jadi kita ini baru bahas taksim sebetulnya. Belum bahas lah wujud itu apa sendiri. Kenapa kok dibagi menjadi 2? Kenapa dibagi? Wujud sendiri itu apa sih wujud sendiri? Apa definisi wujud itu apa?
Tasawur wujud itu apa? Ayo apa coba wujud itu? Dari tadi kita itu cuma taksim dari tadi. Belum mendefinisikan wujud sama sekali. Itu perdebatan tuh nanti. Apakah wujud perlu didefinisikan? Ayo. Menurut jumhur, wujud itu badihiyut tasawur. Tasawurnya badihi. Nggak perlu dan tidak bisa didefinisikan. Wah, itu nanti perdebatan lagi tuh. Panjang. Kita nggak usah ke sana. Kita bahas taksimnya dulu. Wa fihi fusulun, di sini ada beberapa pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi taqsimil ma'lumat, pembagian al-ma'lumat, macam-macam al-ma'lum. Al-ma'lum imma mawjudun au ma'dumun. Langsung beliau. Maklum itu ada kalanya maujud, ada kalanya ma'dum. Sekali lagi saya ingatkan di sini wal awal sampai kata-kata wahwal jauhar itu adalah taksim menurut hukama atau falasifah. Wal awal yang pertama imma ayyaqbala al-adam. Yang pertama maujud atau maklum fil kharij, bukan fi dzihni ya. Ini jadi makanya saya di awal perlu jelaskan ini tadi. Wal awal imma ayyaqbala al-adam. Ini apa coba? Yang mana coba? Yaqbala al-adam. Beliau langsung ke sini. Jadi beliau tidak membahas al-maklum itu ada yang ma'dum, yang la tahaqquk lahu aslan, lahu tahaqquk ma fi dzihni, enggak dibahas fi dzihni. Yang fi dzihni sama beliau enggak dibahas, padahal hukama menyatakan bahwa fi dzihni itu maujud. Tapi di sini beliau langsung membahas al-maujud fil kharij. Yang fi dzihni tidak dibahas. Beliau langsung masuk ke al-maujud fil kharij. Kenapa bisa begitu? Karena memang tujuan utama dari pembahasan umur ammah itu membahas zat Allah yang maujud fil kharij. Fi dzihni enggak dibahas. Wal awal imma ayyaqbala al-adam wa huwa al-mumkin. Jadi yang maklum, yang maujud fil kharij, yang mungkin menerima ketiadaan, itu disebut apa? Al-mumkin. Aula yakni la yaqbalu al-adam wa huwa al-wajib. Ya kan? Yaqbalul adam, lam yaqbal adam al-wajib li dzatihi. Yaqbalul adam li dzatihi al-mumkin. Wal mungkin, kemudian yang mungkin dibagi lagi, imma ayyahulla fi mawdu'in, atau kata lainnya al-halu fi al-mawdu'. Mana tadi yaqbalul adam? Ini al-halu fil mawdu'. Imma ayyahulla fi mawdu'in. Mungkin itu ada kalanya dia bertempat fi mawdu'in, di satu mawdu'. Mawdu' apa tadi? Aywa, al-makan, al-muqawwim. Ai fi mahallin yuqawwimu mahalla fihi. Lah ini. Mawdu' itu apa mawdu'? Mahallin, mahal itu tempat, makan. Yuqawwim mahalla fihi. Yuqawwim yang dia menjadikan. Yuqawwim yakni ma yaj'alu ma yuqawwim syai'an akhar. Ya bisa juga. Mahallin yuqawwimu mahalla fihi. Jadi dia menjadi dia adalah mahal yang yuqawwimu mahalla fihi. Maudhu itu adalah mahal, tempat yang yuqawwim mahalla fihi, menjadikan sesuatu yang ada di dalamnya, bertempat di dalamnya itu ada. Eksis. Nah, eksis atau ada. Wa huwa al-arad. Jadi perkara mungkin yang yahulla fi maudhu itu adalah arad. Aula. Jadi ini taksim akli ini namanya. Dikit-dikit aula. Imma kadza aula. Imma kadza aula. Itu namanya taksim akli. Aula atau tidak. Ya ini tidak apa maksudnya? Aywa, tidak yahulla fi maudhu. Apa berarti? Wa huwa al-jauhar. Titik sampai situ. Dan jauhar tadi kita bagi lagi menjadi 4. Wal mutakallimun, adapun para mutakallimin. Nah, ini baru taksim menurut mutakallimin. Qassamu, mereka membagi al-maujuda, membagi hal-hal yang maujud itu dibagi menjadi berapa? Ila ma la awwala li wujudihi. Wujud itu yang pertama, tentu saja ini yang disebut maujud ini apa? Menurut mutakallimin. Waalaikumsalam. Sudah pasti maujud di sini adalah maujud fil kharij. Karena mutakallimin
Tentu saja di sini Asy'ariyah sesuatu yang tidak maujud fil kharij dianggap ma'dum. Wal mutakallimun qassamul mawjuda ila ma la awwal li wujudihi. Maujud itu yang pertama ada kalanya dia la awal, tentu saja ini maujud fil kharij lagi-lagi mala awal li wujudi, ada kalanya wujudnya tidak ada awalnya dan itu disebut qadim. Wa huwa al qadim wa ila ma lahu awal, dan ada kalanya yang maujud itu memiliki awal. Wa huwa al muhdats, ya al alam kullu ma siwallah. Wal muhdats, muhdats dibagi lagi. Wal muhdats dibagi ila mutahayyizin munqasim wa huwa al jism wa ghairihi. Muhdats itu ada kalanya dia mutahayyiz yang munqasim. Mutahayyiz itu berarti apa? Meruang dengan dirinya sendiri, dibagi menjadi dua. Ada kalanya munqasim, bisa dibagi. Yang bisa dibagi disebut jisim. Wa ghairihi yakni ghair munqasim. Ghair munqasim wa huwa al-jauhar, al-fard, al-jauhar al-fard. Bukan jauhar mujarrad ya. Wa halin fil mutahayyiz, dan hal yang dia menempat fil mutahayyiz di dalam benda yang meruang bidzat dengan dirinya sendiri. Wa huwa al-arad, dan itu adalah al-arad. Titik sampai situ. Ini menurut jumhur mutakallimin. Jumhur mutakallimin. Terus di sini beliau memasukkan satu pendapat yang diperselisihkan para ulama. Wala mutahayyiza wala halin fihi. Seolah-olah beliau mau nambah satu kismah lagi di sini. Jadi seolah-olah beliau mau nambah satu kismah lagi di sini, misalnya kita taruh mana? Sini aja ya. La mutahayyiza wala hal fi. Sesuatu yang dia tidak mutahayyiz bidzat dan bukan hal fil mutahayyiz. Tapi itu sama beliau dijawab sendiri. Wastahaluhu. Para mutakallim menganggap itu adalah mustahil. Yang namanya la mutahayyiz wala hal fihi itu disebut apa? Mustahil. Kenapa? Li'annahu law wujida la syarakahul bari fihi wa khalafahu fi ghairihi. Karena kalau sampai yang la mutahayyiz wala hal fihi itu wujud, maka dia dianggap apa? Syarakahul bari. Berarti dia sekutunya Tuhan. Karena pembagian mutakallimin lagi-lagi cuman dua ini aja. Yang muhdats itu cuman dua, mutahayyiz bidzat dan hal fi al-mutahayyiz. Kalau sampai ada yang la mutahayyiz bidzat wala hal fil mutahayyiz, maka kemudian cuma satu lagi. Apa itu? La awwal li wujudihi. Al-qadim. Dan itu mustahil. Fayatarokkab. Maka nanti Tuhan menjadi tersusun. Kok bisa tiba-tiba tersusun? Warudda, terus dibantah. Bi anna syarikah fil kharij la siyama fis salbi la yujibu at-tarkib. Syuf, perhatikan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu murokab atau tidak? Jelas tidak. Ya kan? Wahdaniyah, Allah punya sifat apa? Wahdaniyah. Wahdaniyah itu ada wahdaniyah fil dzat, ada wahdaniyah fis sifat, dan ada wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil dzat itu maksudnya apa? Zat Allah itu tidak tersusun, baik tidak tersusun zatnya, atau tidak ada zat lain selain Allah. Jadi zat Allah pertama tidak tersusun, ghairu murakkab, atau tidak ada Tuhan lain selain Allah. Itu maksudnya wahdaniyah fil dzat. Kemudian tiba-tiba ada mutakallim yang mengatakan bahwa ada maujud yang dia tidak mutahayyiz bidzat dan tidak hal fil atau bukan jawhar, bukan alat, gampangnya gitu. Ada sesuatu selain Allah yang punya mafhum, yang mana mafhumnya sama seperti Allah. Allah itu kan mafhumnya, di antara mafhumnya Allah adalah Allah itu zat yang bukan jauhar, bukan arad, ya kan? Kalau menurut taksimnya mutakallimin,
Karena yang namanya muhdas itu ada cuma dua, jauhar dan arad. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitabnya ulama Ahlussunnah itu gampang aja. Kullu ma siwallah imma jauhar wa imma arad, selesai. Kullu ma siwallah imma jauhar wa imma arad. Sekarang bayangkan kalau ada orang mengatakan ada sesuatu yang bukan jauhar dan bukan arad, tapi dia bukan Allah. Padahal yang bukan jauhar bukan arad sudah pasti Allah menurut taksimnya mutakallimin. Menurut taksimnya mutakallimin. Kok sampai ada sesuatu yang dianggap bukan jauhar bukan arad? Nah, ini berarti la syarakahul bari dong. Paham nggak maksudnya? Dari mana coba musyarakahnya? Terus kenapa kok bisa dikatakan ya tarokkab? Kenapa coba? Ada yang jawab nggak? Kalau musyarakahnya kan kebayang kan? Ya, musyarakahnya kebayang. Iya, maksudnya musyarakah kebayang karena yang namanya muhdas antara mutahayyis bizat Ya. atau harfi mutahayyis. Hmm. Kalau nggak keduanya berarti ke atas sampai nyambung. Nyambungnya ke atas. Allah ke Nah, Tuhan. Kalau nggak keduanya. maksud saya gini. Emang misalnya katakanlah mutakalim yang mengatakan ini masih bilang bahwa enggak itu muhdas, itu ciptaan Allah juga. Dia cuman punya kemiripan sama Allah dari sisi tidak jauhar bukan arad, tapi dia diciptakan juga. Ayo, masih musyarakah nggak kayak gitu? Hah? Masih musyarakah nggak? Loh, dia itu diciptakan, tetap dia muhdas, tapi dia bukan jauhar bukan arad. Masih. Kenapa? Karena Allah nggak terletak jauhar wa arad. Lah ya, nah makanya maksud saya, kenapa kok masih dianggap sebagai musyarakah sama bari? Atau gini, kata-kata fayatarokkab itu loh. Kenapa kok bisa dikatakan berarti Allah tersusun? Ini katanya fayatarokkab loh. Fayatarokkabu maka Allah tersusun. Kenapa coba? Karena ada dua gitu berarti. Karena ada lebih dari satu berarti. Nah, seolah-olah seperti itu. Kenapa coba? 5 menit. Enggak tahu konteksnya sih. Baru tahu. Kenyataannya tidak ada. Hah? Kenyataannya nggak ada, apa namanya, yang Syariful Bari kan kenyataannya nggak ada berarti nggak ada. Nah, nggak masih ada bener. Enggak paham saya. Kenyataannya nggak ada. Kenyataan kan gimana ya, mungkin jelas nih ya. Biar. Jadi kan dianggap Soalnya. Lah ya. Kan iskalnya itu adalah taksimnya mutakallimin kullu ma siwallah imma jauhar wa imma arad. Dah, itu jumhur mutakallimin. Tiba-tiba ada salah seorang mutakallim yang mengatakan bahwa ada maujud bukan jauhar, bukan arad, tapi bukan Allah juga. Terus jumhur mutakallimin enggak mustahil kalau ada maujud yang bukan jauhar, bukan arad, jauhar mujarrad loh. Iya. Dia bukan jauhar, bukan arad, mustahil wujud. Kenapa mustahil wujud? Karena kalau sampai wujud berarti ada la syarakahul bari. Berarti Tuhan itu ada bandingannya, ada tandingannya. Dan syarikul bari mustahilul wujud, maka jauhar mujarrad mustahilul wujud. Karena kalau sampai dia ada, maka Ya ada, iya. seolah-olah pertanyaan saya, musyarakahnya dari sisi apa? Berarti ada yang menyandingi Allah dari sisi Bukan jauhar, bukan arad. iya dari segi jauhar mujarradnya. Tapi mungkin nggak misalnya secara akal, mungkin nggak Allah menciptakan hal yang muhdas. Hal muhdas diciptakan, tapi dia bukan jauhar, bukan arad, muhdas aja udah. Ya makanya itu dimustahilkan kan sama mutakallim. Karena nggak masuk akal. Bukan nggak usah. nggak ada berarti nggak ada. Nah, iya. Nyatanya nggak ada loh. Enggak, falasifah mengatakan ada. Kan katakan disesatkan. Contohnya. Anggap ada itu buktinya apa gitu. Akal. Mereka anggap akal itu jauhar mujarrad. Nafas itu jauhar mujarrad. Definisi jauhar mujarrad dulu. Definisi jauhar Ya mujarrad. iki loh, yang bukan yang Bukan jauhar bukan arad. iya. Kalau menurut falasifah ya berarti dia bukan surah, bukan maddah. Menurut Ba'dul Mutakallimin yang mengatakan Iya, bukan itu jauhar, ada. bukan arad. Terus gambarannya apa? Jauhar Nah, mujarrad. kalau menurut Nah, gitu. mutakallimin yang bukan Nah, syarikul itu- arad ada nggak? Enggak, mereka ngasih contoh enggak? Yo, Berarti mereka enggak juga sih. menafsirkan sesuatu yang memang enggak ada. Aku malah jumhur lah, aku malah jumhur. Tapi mutahakikin mutakallimin mengatakan ada. Imam Ya, Razi mengatakan ada. ada. Contohnya. Ya Omar Rozi itu enggak ngasih contoh.
Gak ngasih contoh. Ngasih Oke, ya? coba ya ini saya jelaskan ya. Sisi musyarakahnya itu di mana sisi musyarakahnya? Jadi makna itu ada dua. Makna itu ada kalanya murakkab dan ada kalanya basit. Oke. Makna itu ada kalanya apa? Murakkab dan ada kalanya makna basit. Dalam mantik kita tahu bahwa misal contoh al-insan, apa mahiyah dari insan? Hayawanun natik. Maka kita katakan insan itu murakkab. Oke, insan itu apa? Murakkab. Murakkab dari apa? Hayawan dan natik. Dia murakkab dari jins dan fasl. Itulah mahiyah dari insan. Jadi mahiyahnya manusia itu murakkab minal jinsi wal fasli. Kuda itu apa kuda? Al-faros, hayawanun sohil. Sama. Tersusun dari, padahal ini kan makna. Ya kan? Hayawanun natik, manusianya satu. Tapi mahiyah yang membuat manusia itu menjadi manusia adalah maknanya. Maknanya murakkab. Dia ya bisa dikatakan hayawan, ada sisi hayawaniyahnya dan ada sisi natiqiyahnya. Ada makna basit. Contohnya makna basit itu apa? Nuqtoh. Nuqtoh, oke? Nuqtoh bisa didefinisikan nggak? Nggak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena dia nggak punya apa? Jins. Dia basit. Dia apa? Basit, nggak punya jins. Nah, Tuhan itu sebetulnya juga sama. Jadi Tuhan itu dia nggak ada jinsnya, ya kan? Lah sekarang saya tanya, di atasnya jins itu apa coba? Ada apa namanya? Dia kan awal itu kan jauhar, terus di bawahnya jauhar apa? Jisim. Di bawahnya jisim apa? Nami, ghair nami, lalala dan seterusnya. Nah, jins itu kan nanti ada yang jins hakiki dan ada yang jins idhofi dan nau juga sama lalala dan seterusnya. Paling tinggi kan jauhar, jinsul ajnas. Jauhar itu kan disebut jinsul ajnas. Di atasnya jauhar nggak ada jins lagi. Lah Tuhan itu jauhar bukan? Bukan. Maka Tuhan tidak bisa didefinisikan secara mantiki. Tidak bisa didefinisikan secara mantiki. Kenapa? Karena basit. Mahiyahnya Tuhan itu tidak tersusun dari jins dan fasl. Paham nggak maksudnya? Ya. Mahiyah tidak tersusun dari jins dan fasl. Ketika sampai ada apa namanya makhluk lain yang juga tidak bisa didefinisikan dengan jins dan fasl, maka dia memiliki mahiyah yang sama seperti mahiyahnya Tuhan. Dia memiliki mahiyah yang sama seperti mahiyahnya Tuhan. Nuqtah itu jauhar. Jauhar. Dia tidak memiliki dia secara makna atau mahiyah, dia mahiyahnya sama seperti mahiyahnya Tuhan. Disitulah letak musyarakahnya. Murakkabnya di situ. Karena secara makna artinya apa? Secara makna secara makna nanti akhirnya Tuhan itu harus ada jins dan fasolnya. Karena harus ada fasol yang memisah antara yang bukan jauhar, bukan arad, tapi bukan Tuhan. Paham nggak? Lah ya, kalau misalnya tidak ada makhluk yang namanya jauhar mujarrad, berarti kan Tuhan bukan jauhar, bukan arad, selesai kan? Tapi ketika ada jauhar mujarrad, maka harus Tuhan itu sesuatu yang bukan muhdas atau la awwala li wujudihi, dan dia bukan jauhar mujarrad. Harus ada fasolnya. Berarti nanti mahiyahnya Tuhan murakkab. Yakni fayatarakab di situ maksudnya. Tahu nggak maksudnya? Belum paham? Oke. Ya, coba lihat. Tuhan nih. Al-Qadim, syuf. Al-Qadim. Al-Qadim itu kan la awwala li wujudihi. Ketika saya mengatakan la awwala li wujudihi, ini sebenarnya bukan takrif mantiki ini bukan. Ini bukan takrif mantiki. Karena dia basit, enggak bisa ditakrifi. Tidak bisa ditakrif secara mantiki. La awwala li wujudihi sudah mengeluarkan apa? La awwal li wujudihi. Jauhar dan farad. Jauhar dan arad. La awwala li wujudihi hanya mengeluarkan jauhar dan arad karena itu makna dari qadim. Tapi ketika Anda mengatakan ada yang bukan jauhar, bukan arad, maka Anda harus meletakkan fasol di sini untuk membedakan la awwala li wujudi yang asalnya itu jauhar dan hanya meniadakan jauhar dan arad, meniadakan satu lagi jauhar mujarrad. Fasol yang memisahkan mahiyahnya Tuhan dengan jauhar mujarrad. Jadi secara mahiyah akhirnya apa? Murakkab. Secara mahiyah akhirnya apa? Murakkab.
Makanya dikatakan apa? Mustahil. Dikatakan mustahil. Tapi menurut muhakkik minal mutakallimin. Nah, ini jawabannya nih. Muhakkik minal mutakallimin. Kalau saya ya ini Imam Razi yang jawab. Coba saya cek lagi. Nah, ya betul. Wa hadzal qism ats-tsalits ukhtulifa fihi al-mutakallimun. Fa jumhurul mutakallimin istahaluhu wa ajazahu al-Fakhrur Razi wa ajabahum ala i'tiradihim biqaulihi qad tasirruh al-ishtirak fil awarid la siyama al-ishtirak fis sulub la yastalzimu tarkib fi dzat. Ya. Perhatikan coba. Sama kayak ini lafadznya sama kayak di sini. Wa khalafa fi oke, fa tarakab. Wa rudda dibantah. Yang dibantah siapa? Jumhur mutakallimin. Yang bantah siapa? Imam Razi. Apa bantahannya? Bi anna syarikata fil kharij la siyama fis salbi la yujibut tarkib. Kalau kesamaannya itu kesamaan fil kharij, cuman dari sisi fil kharij yakni apa namanya? Fil kharij fis salb apa namanya? Tidak. Jadi maksudnya gini, coba. Saya tadi kepikiran contoh, sekarang jadi agak lupa. Coba ya saya ingat-ingat lagi. Misalnya adalah apa misalnya ya? Contohnya ya. Nah, ini contohnya, contoh. Syekhul Azhar di dunia ada berapa? Cuman satu. Syekhul Azhar di dunia cuman satu. Terus kamu mengatakan seluruh pemimpin yang ada di dunia itu sekarang presiden ada berapa? Ada banyak. Presiden yang ada di dunia ada banyak. Menteri-menteri ada banyak nggak? Banyak. Ada banyak. Tapi Syekhul Azhar di dunia cuman satu. Ada orang bilang berarti jabatan Syekhul Azhar dibanding presiden itu lebih mulia apa? Syekhul Azhar dibanding jabatan seluruh presiden. Karena iktibarnya apa? Yang menjadi pertimbangan apa? Enggak, banyak atau sedikitnya? Banyak atau sedikitnya? Syekhul Azhar lebih sedikit dan apa namanya? Lebih banyak. Nah, sisi eksklusivitas. Sekarang saya tanya, oke, kalau gitu, misalnya saya tanya, orang yang namanya Zidan, yang berkacamata, yang sekarang duduk di Ruwak Abbasi, itu ada berapa? Satu. Terus kamu katakan, mustahil itu ada. Karena itu nanti musyarakah, karena kesatuannya ini, eksklusivitasnya Zidan ini, musyarakah dengan Syekhul Azhar. Sama-sama satu. Orang yang namanya Zidan cuma satu, yang berkacamata cuma satu, tapi Syekhul Azhar juga cuma satu. Wah, berarti ada yang musyarakah dari sisi eksklusivitasnya. Ayo, kira-kira menurutmu, itu bisa diterima nggak argumen semacam itu? Nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Syekhul Azhar itu tetap Syekhul Azhar. Zidan itu tetap Zidan. Kenapa? Karena apa namanya, yang namanya musyarakah fil kharij. Karena ini jabatannya berbeda. Kita membandingkan sesuatu yang jabatannya berbeda. Karena kalau misalnya kita bandingkan lagi dengan misalnya, kalau gitu ya perbandingannya jangan sama semua presiden dong. Presiden Indonesia. Kan begitu harusnya perbandingannya. Misalnya loh. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Ya, intinya dengan saya mengatakan bahwa Syekhul Azhar itu utama karena eksklusivitasnya, terus saya bandingkan dengan Zidan. Zidan itu juga eksklusif loh. Ya roh. Eksklusif banget Zidan itu. Admin Ruwak Abbasi misalnya begitu. Hanya satu, eksklusif. Pertanyaannya, apakah keeksklusivitasnya Zidan itu terus musyarakah dengan eksklusivitasnya Syekhul Azhar? Ya enggak, jelas. Ini yang disebut sebagai musyarakah fil kharij. Musyarakah fil kharij itu tidak diterima. La yujibut tarkib. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, oh kalau gitu eksklusivitasnya Syekhul Azhar itu murakkab. Oh enggak. Karena ini musyarakahnya fil kharij. Apalagi bukan hanya fil kharij, la siyama fis salbi. Hanya dalam qadhiyah salbiyah. Apa itu qadhiyah salbiyahnya? La jauhar wala arad. Allah itu la jauhar wala arad. Jauhar mujarrad juga la jauhar wala arad. Cuman dari sisi salbiyah sudahlah fil kharij, secara mahiyah jelas-jelas berbeda bahwa Tuhan itu qadim
dan Jauhar itu muhdas, fil kharij perbandingannya sama tadi. Terus ini cuman dari sisi salbiyah. Maka apa? La yujibu at-tarkib. Tidak berkonsekuensi murakkab. Masuk akal mana coba? Imam Razi. Imam Razi. Secara masuk akalan lo ya. Tapi masa ente membuang begitu saja argumennya jumhur mutakallimin. Jumhur lo ini. Jumhur mutakallimin lo. Malah falsafah. Allahu Ya, Akbar. Jawahar Mujarrad contohnya apa? Kalaupun ada. Kalau kita ngikut Imam Farrazi. Saya belum pernah nemu contohnya ya. Nah, ini yang repot. Belum di sini juga nggak dijelaskan contohnya apa. Beliau nggak jelaskan contohnya apa. Al-aql nggak bisa juga. Nyapa gak iso? Al-aql apa? Al-aql Aku kalau menurut mutakallim jelas makdum berarti ya. Malahan. Ilmu dengan akal. Nah ini ya, nah ini yang nah tadi yang saya lupa jelaskan. Oke. Apa bedanya? Jadi gini. Ilmu dengan maujud fidzin. Ilmu dengan maujud fidzin. Oke. Nah, setelah saya baca-baca, memang ternyata definisi ilmu menurut mutakallimin itu beda-beda. Itu beda-beda. Sehingga di sini memang muncul khilaf. Apakah ilmu itu maujud apa? Amrun i'tibari. Nah, penjelasannya begini. Saya jelaskan secara umum aja. Jadi dua madzhab besar yang bakal sering kamu akan temui nanti dalam kajian usul fikih, dalam fikih dan seterusnya, dalam definisi khususnya. Coba. Yang pertama mengatakan bahwa ilmu itu sebetulnya nggak ada. Ilmu itu hanya ta'alluq bainal alim wal ma'lum. Jadi yang maujud itu alim, seorang alim dan maklum. Ta'alluq keterkaitan antara alim dengan maklum itu ilmu. Ilmu itu nggak ada. Ya hal gitu. Hah? Ya hal juga. Mirip seperti hal. Mirip seperti hal, tapi enggak. Kalau hal menurut ba'dul mutakallimin dia maujud. Tapi menurut jumhur dia ghairu maujud. Oke, kita nggak usah ke hal, itu pembahasan yang lain. Ilmu itu dianggap sebagai apa? Mujarrad ta'alluq bainal alim wal maklum. Maka dia amrun i'tibari. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa enggak, ilmu itu sifat. Ilmu itu sifat. Sifat. Jadi begini, ada alim, seorang ilmuwan, manusianya ada, al-maklum, objek yang diketahuinya ada. Nah, objek itu ketika masuk diterima oleh si alim, dimiliki oleh si alim, maka nanti si alim ini memiliki sifat ilmu. Ilmu itu sifat. Ilmu itu apa? Ilmu itu sifat dan itu maujud. Dan itu maujud. Seperti kudroh, kekuatan. Iradah, itu juga maujud. Makulah kaif. Oke. Dari perbedaan ini, itu arad kaif. Dari perbedaan ini, maka akhirnya beberapa kali kalian akan menemukan perbedaan definisi, entah itu dalam hampir semua fan ilmu, entah itu khususnya dalam usul fikih dan fikih. Sekarang coba kalian baca misalnya beberapa hawashi atau syarah-syarah ilmu usul fikih. Definisi usul fikih itu apa coba? Ada yang mendefinisikan usul fikih adalah usulul fikih huwa adillatul fikih, betul? Adillatul fikih. Usul fikih adalah dalil-dalil fikih. Definisi pertama. Definisi kedua mengatakan usulul fikih al-ilmu bil adillah. Yang pertama pakai ilmu, yang kedua nggak pakai ilmu. Inilah natijah atau buah dari perbedaan konsep ilmu tadi. Bagi yang mengatakan bahwa ilmu itu maujud, maka ketika mendefinisikan satu fan ilmu tertentu, mereka mengatakan usul fikih adalah ilmu bil adillah. Ilmunya maujud. Kita mengetahui dalil-dalil. Itu usul fikih. Tapi bagi yang mengatakan hak mujarrad ta'alluq, maka mereka mengatakan usul fikih itu ya dalil-dalil fikihnya itu sendiri. Ilmunya nggak wujud. Yang wujud itu dalil-dalil fikihnya. Yang wujud itu hanya alim, maklum. Yang maklum itu dalil-dalil fikihnya ini. Sehingga ketika mendefinisikan mereka mengatakan apa? Usulul fikih, adillatul fikih. Karena yang wujud itu adillahnya, bukan ilmunya. Bagi yang
yang mengatakan bahwa ilmu itu sifat dan itu wujud, maka usul fikih ay adillah al-ilmu bil adillah al-fiqhiyah al-ijmaliyah. Berarti yang menganggap ilmu itu wujud, dia masuknya ke mana tadi? Mewujud, Mewujud. maka dia sifat. Mewujudnya sifat. Ya. Ketika ilmu itu dianggap mewujud, berarti dia mengatakan ilmu itu sifat. Jadi ada alim, ada maklum, ada sifatul ilm. Arad berarti itu. Arad kaif. Nanti arad kaif itu dibagi menjadi dua. Ada yang mahsusat, ada yang nafsani. Yang mahsusat itu adalah arad-arad yang bisa diindra. Arad-arad kaif yang bisa diindra, yang bisa dirasakan dengan indra. Seperti contohnya warna dan seterusnya. Ada arad kaif yang nafsani. Yang nafsani itu apa? Arad kaif nafsani itu yang nggak bisa diindra, tapi dia dikatakan wujud karena itu karena dia merupakan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ciri-cirinya dia pasti punya arad-arad semacam ini. Apa itu? Al-quwwah, al-iradah, al-ilm. Itu namanya arad kaif nafsani. Maka robot yang ada AI-nya itu tidak bisa dikatakan punya arad kaif ilm, karena dia bukan nafsani, dia nggak punya jiwa. Robot itu nggak punya jiwa. Dan ilmu yang ada di dalam si robot itu adalah ilmu apa? Ilmu yang ada di dalam si robot itu adalah ilmu-ilmu yang sifatnya itu teknis. Maksudnya teknis itu gini, ilmunya itu ya apa yang diinput di dalamnya itu. Jadi ilmunya nggak bisa dikembang, iya bisa juga ya sebetulnya AI. AI itu bisa memberontak. Nggak ada kayak Robot enggak. Nah itu bedanya ya. Jadi dia nggak punya iradah, dia nggak punya kehendak, nggak punya ilmunya, dia nggak punya tujuan bahwa ilmunya itu digunakan untuk apa, nggak punya dia. Beda sama manusia. Kalau manusia itu punya iradah, makanya disebut kaif nafsani. Kalau kaif yang pertama itu ada yang kaif yang pertama itu ada apa? Mahsusat ya. Ya, mahsusat. Kalau nafsani nggak bisa diindra. Nggak bisa diindra. Kuah. Sorry, bukan nggak bisa diindra. Istilahnya bukan nggak bisa diindra. Jadi ya. Nah, jadi bukan kef mahsusah ya, kebalik. Bukan kebalik. Jadi kef itu ada dua. Ada kef yang hawas, ada yang nafsani. Yang hawas dibagi menjadi dua. Ada yang mahsusah, ada yang ghairu mahsusah atau batin. Jadi yang hawas itu adalah kef-kef yang arad-arad yang bisa diindra. Warna, kemudian panjang, lebar dan seterusnya. Itu yang mahsusah. Ada yang kef yang ghairu mahsusah, seperti apa? Rasa cinta, rasa sakit. Mas Hidran nggak setuju itu. Bisa dirasain. Itu apa? Itu yang ghairu mahsusah. Cinta itu nggak bisa dilihat dan ghairu mahsusah. Bisa dirasakan tuh. Ya. Paham di sini? Allahu a'lam. Allahu akbar. Ada yang mau ditanyakan? Ruwet ya? Enggak. Berarti 11 mewujud fitih ini tadi menurut satu pendapat mutakalimin ada. Yes. Intinya itu aja. Mutakalimin ada, tapi tentu saja berbeda dengan falasifah. Oh, Kalau seandainya kita ngikut pendapat yang falsifah mutakalimin yang jumhur mutakalimin yang mengatakan seandainya ada jauhar mujarrad itu tadi, Allah kan akhirnya ya tarokat kan, harus memberikan fasil di situ. Seandainya harus ngasih fasil, kira-kira fasilnya apa? Ya gue mau yang bukan jauhar mujarrad. Oh no. Iya. Yang bukan jauhar mujarrad.
Jadi nanti ada jinsnya. Jins itu adalah nggak bisa memang dalam tanda kutip jins ya, harus digitukan. Yang berfungsi sebagai jins. Jadi misalnya Allah itu apa? Allah zat al-wajibul wujud, itu yang berfungsi sebagai jins, walaupun kita nggak bisa itu katakan, kita nggak bisa mengatakan itu sebagai jins. Allah adalah zat yang al-wajib al-wujud, terus ditambah fasal, karena wajib wujud itu bayangannya orang bakal membayangkan wajib wujud itu wajib wujud itu hanya Allah. Pengecualiannya apa? Di situ sudah mengecualikan jauhar dan arad. Karena di bayangannya yang selain wajibul wujud, mungkinul wujud, yang mungkinul wujud cuma 2, jauhar arad. Sehingga masih ada kemungkinan satu lagi nih. Sekali menurut mutakalimin loh ya. Ya menurut mutakalimin yang mereka menafikan jauhar mujarrad. Berarti artinya kalau sampai itu wujud, maka nanti Maka nanti Allah adalah zat yang wajibil wujud yang bukan jauhar mujarrad. Karena dalam mafhum wajibil wujud itu hanya mengeluarkan 2 saja. Jauhar dan arad saja. Karena menurut mutakalimin jauhar mujarrad nggak ada. Ketika itu diadakan, maka harus ada satu fasal yang memisah antara membedakan antara wajibil wujud dengan jauhar mujarrad. Tapi jauhar mujarrad ini kan nggak masuk susunan jauhar kan? Maksudnya? Ya kan ada jauhar, ada arad. Ya. Lah jauhar mujarrad itu Enggak masuk jauhar. Enggak masuk jauhar, enggak masuk apalagi arad. Nah, kenapa dinamakan jauhar mujarrad? Jauh ya gini ya. Lafzi aja. Ya, lafzi. Jadi itlaqul jauhar. Kata-kata jauhar itu ketika diucapkan maknanya banyak. Ya. Ada kalanya maknanya substansi, ada kalanya maknanya inti, dan seterusnya dan seterusnya. Di jauhar di sini jangan dimaknai tidak. Jadi jauhar di sini, jauhar mujarrad itu bukan berarti jauhar yang definisinya mana tadi? Yang definisinya mutahayyiz bidzat, yang ghairu munqasim, bukan loh ya. Definisinya bukan itu. Jauhar mujarrad itu dia bukan jauhar bukan arad. Loh kan lo paham enggak maksudnya? Kenapa harus akhirnya berkesimpulan ada sesuatu namanya jauhar mujarrad? Sedangkan kita sebenarnya tahu ya udah la awala li wujudi atau ya ada awalnya atau enggak ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti jauhar dan arad. Kenapa kok tidak bisa konklusinya ada sesuatu namanya jauhar mujarrad, sehingga ada jauhar mujarrad nih, nggak bisa sama, akhirnya khilafnya panjang nih gara-gara kita mengadakan ada sesuatu namanya jauhar mujarrad. Ya munculnya jauhar mujarrad itu gara-gara falasifah. Oke. Jadi setelah dipikir-pikir, Gara-gara falasifah ini. Gara-gara falasifah. Si akal ini. Iya. Oke. Akhirnya kan kita bingung kan, ketika menghadapi ada, memang realitasnya kita menemukan ada wujud. Kita mau katakan itu wujud, kita pilihannya memang cuma 2. Kita katakan itu wujud, tapi dia bukan jauhar, bukan arad, atau kita katakan dia ghairu maujud. Paham nggak maksudnya? Iya, Bang. Nah, yang jadi masalah adalah Imam muhaqqiq minal mutakallimin jadi Imam Razi rahimahullah, qaddasa sirruh. Ya Allah. Itu beliau kan itsbat, beliau mutsbit li wujud adzihni kan? Ya. Wujud ya. dzihni kan? Nah, sekarang saya tanya, wujud dzihni itu apa coba? Bukan jauhar, bukan arad jelas. Lalu itu apa dia? Wujudnya itu wujud apa? Berarti jauhar mujarrad. Enggak lah ya, makanya arti kan gini ya, semua yang ada di alam semesta yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh, lalala, itu mesti antara jauhar dan arad. Oke? Semua itu. Tiba-tiba ada wujud dzihni. Wujud dzihni itu gimana wujud dzihni itu? Dia jauhar bukan? Bukan. Arad bukan? Bukan. Lalu itu apa? Jauhar mujarrad. Berarti ketemu dong contohnya. Apa? Jauhar mujarrad ya. Enggak, makanya ini bukan ini adalah pengen menggambarkan betapa memang iskal itu dimungkinkan. Oke, paham. Iskal itu dimungkinkan. Makanya akhirnya kayak gini loh ini. Ini kan sebenarnya bukan pembagian mutakallimin jauhar menjadi 4 kan bukan taksim ini. Jauhar mujarrad ini berdiri sendiri dia. Enggak masuk ke jauhar di sini. Karena definisinya jauhar ma la yakunu fi maudhu' itu enggak masuk di sini. Dia berdiri sendiri. Ini agak salah saya sebetulnya juga. Jadi gambar yang betul itu kayak gini nih ya. Mana tadi penghapusnya? Jadi gambar yang tepat itu ini. Di sini ada surah. Di sini ada maddah. Gabungan antara surah dengan maddah itu namanya al-jism. Terus yang bukan jauhar dan bukan arad itu
berdiri sendiri jauhar mujarrad. Dah. Dia berdiri sendiri. Berarti pembagian ketiga dari mungkin. Apa? Iki. Jauhar mujarrad itu pembagian dari al mungkin ini. Kalau mungkin ini. Iya. Kan bukan jauhar bukan arad. Enggak, kalau mungkin itu bagiannya cuma 2. Malayakunu fi maudhu dengan al-hal fil maudhu, maka jauhar dia nggak masuk sini sebetulnya. Berarti jauhar mujarrad ini. Lah ya apa coba? Lah yo. Gurunya bingung, muridnya tambah bingung. Bisa dibilang khariqil adah ya. Kenapa? Mukjizat. Mujizat. Di luar kebiasaan kan? Coba sebentar ya, Iya coba. kan? Nggak biasa maksudnya. Tapi akal memang ada gitu. Terus gimana ekspresinya gitu? Allahu Akbar ini ya. Pembagian jauhar menurut falasifah qalal hukama al-jauhar. Imma ayyakuna mahallan wa huwal hayula aw halan wa huwa surah aw murakkaban minhuma wa huwal jism aw la kadzalik wa huwa imma ayyudabbirul jism wa huwa nafas aw la wa huwal aql. Jadi di sini memang taksimnya menggunakan imma. Kalau pakai imma berarti harusnya dia masuk ke pembagian jauhar. Ini bagian masuk dari bagian jauhar juga. Tapi dia masalahnya la yakunu fi bentar, sorry. Ya benar juga layak kuno. Enggak, bentar. Imma ayyakuna mahallan. Oke. Hayula. Aw halan wa huwa surah aw murakkaban minhuma aw jism. Bentar ya. Surah al-halu fil maudhu. Li'annal hal fil maudhu. Oke. Ya, mahal. Asurah sunnah. Laisa bisurah wala maddah. Ya. Laisa bisurah wala maddah. Definisi jauhari apa ya? Malah mungkin la jauh. Halun fil maudhu. Ya. Ada tadqiq, ada semacam tadqiq sebetulnya yang harus dijelaskan. Cuman nanti agak panjang nih. Untuk sementara jauhar mujarrad kita kita simpan dulu untuk PR besok. Untuk yang selain jauhar mujarrad ada yang mau didiskusikan? Apa tadi yang terakhir kalau ta'alluq, kalau misalnya kita nggak mengatakan ilmu itu nggak mewujud, tadi kan ta'alluq apa itu tadi? Ta'alluq fardiyah atau ta'alluq mujarrad atau apa tadi? Enggak ada mujarrad-mujarradnya. Ta'alluq apa? Ya hanya ta'alluq bainal alim wal ma'lum. Masuk taksi kemana? Masuk taksi ma'lum apa mewujud? Sifat tadi. Enggak, ya itu kan ilmu sendiri. Itu kalau memang itu dikatakan ta'alluq saja, Ya. dia ma'dum, amrun itibari. Dia amrun itibari. Tapi nggak bisa dikatakan hal juga. Enggak. Kenapa nggak bisa dikatakan hal? Enggak ya, karena beda sama definisi hal. Dia posisinya kayak hal gitu. Kayak kan? Kayak itu kan berarti bukan itu. Tapi di posisi hal gitu kan. Enggak. Bukan hal. Hal itu kan justru sifat, dan hal itu sifat yang bukan arad. Dia sifat yang bukan arad. Jadi kalau ilmu itu sifat yang aradi. Tapi kalau hal itu dikatakan ada karena dia sifat yang ghairu aradi. Seperti apa contohnya? Seperti contohnya adalah al-qadiriyah. Jadi ada qadir, ada maqdur, ada al-qadiriyah. Zat yang disifati dengan sifat qadir, mampu. Makanya ini kita perlu definisi ilmu itu apa dulu, definisi qadir itu apa dulu. Kalau sejak awal definisinya berbeda, maka nanti konsep-konsep setelahnya ikut berbeda. Justru cocoknya itu, dan
hal itu dimasukkan ke yang mengatakan sifat. Kalau kamu bilang bahwa ta'alluq itu cocoknya sama hal, enggak, dia harusnya cocoknya ke sifat yang mengatakan bahwa sifat. Tapi ini enggak. Mutakalimin yang mengatakan bahwa ilmu itu sifat, dikatakan sifat itu mawjud. Bukan hal. Kalau ta'alluq emang ya amrun itibari aja, Bro. Allahu a'lam bishawab. Ada yang kan? Berarti sebenarnya itu awal wujud ini itu bukan tarif. Tuhan tuh nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditakrif. Tidak bisa ditakrif secara mantiki yang membutuhkan jins dan fasl. Karena nggak ada jinsnya. Apa jinsnya coba? Al-ma'lum. Al-ma'lum itu bukan jins. Jinsul ajnas itu kan jauhar. Dan memang kan kalau makanya takrifnya selalu takrif lafzi. Takrifnya selalu disebut takrif lafzi, bukan takrif hakiki. Karena kalau takrif hakiki itu perlu apa? Jins dan fasl. Atau ada yang mengatakan hanya perlu fasl aja lah, itu ada khilaf nanti. Ada yang harus jins dan fasl, ada yang mengatakan enggak perlu fasl. Itu ada hanya perlu fasl saja, itu ada khilaf. Allahu a'lam. Tarif lafzi contohnya ya apa? Ya tarif lafzi itu contohnya misalnya jadi takrif hakiki itu mentakrifi sesuatu yang mawjud fil kharij. Ya, aslinya kayak gitu aja. Takrif hakiki itu. Semua yang tidak bisa, jadi mafhumat itu nggak bisa ditakrifi itu sebetulnya. Kalaupun ditakrifi itu nanti jatuhnya takrif lafzi. Contohnya apa misalnya? Ya tasalsul, daur. Coba definisikan tasalsul sama daur. Atau coba definisikan wajib akli itu apa coba? Definisi wajib akli. Mesti nanti ujung-ujungnya wajib akli adalah ma laisa bimungkin. Yang mungkin ma laisa biwajib wala mustahil. Yang mustahil ma laisa biwajib wala mungkin. Jadi muter-muter gitu-gitu aja. Itu namanya takrif lafzi. Atau takrif lafzi contohnya adalah misalnya singa. Apa itu singa? Asad, mahwal asad. Al-hisber. Atau al-hisber itu apa? Al-asad. Hah? Lah ya, itu kan takrif hakiki. Kalau takrif lafzinya adalah kalau saya katakan apa itu asad? Hisber. Atau apa lah itu. Itu bahkan takrif enggak, bukan am. Bukan. Itu mentakrifi sesuatu dengan takrif lafzi yang lebih maknanya lebih samar. Lebih apa? Lebih apa tuh istilahnya? Ya itulah ya. Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita akhiri. Sudah ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka al-dhakiruna wa ghafala zikrihil ghafilun. Jangan lupa